Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang masalah huruf, khususnya kelompok-kelompok yang gurur dari kalangan orang yang berilmu. Kelompok-kelompok yang gurur dari kalangan orang-orang yang berilmu. Jadi yang pertama, sebelumnya sudah kita bahas, kelompok yang pertama daripada orang berilmu yang masuk dalam kategori gurur adalah yang menguasai ilmu syariat, mendalami segala ilmu tentang hukum-hukum Allah, halal haram dan lain sebagainya, tetapi pengetahuan mereka, ilmu mereka tidak membuat mereka terhalang daripada berbuat dosa dan maksiat. Artinya kelompok yang pertama ini ilmunya dalam, penguasaannya terhadap syariat luar biasa, tapi maksiat tetap jalan terus. Nah, ini kelompok yang pertama dari kalangan orang berilmu yang masuk dalam kategori maghrur. Nah, dia menganggap dirinya alim, padahal dia tertipu dengan dirinya sendiri. Artinya tidak ada arti ilmu yang mereka miliki, karena ilmu itu tidak mampu mereka jadikan untuk mengubah mereka dari hal yang tidak baik atau daripada berbuat maksiat kepada Allah. Nah, yang kedua, itu juga yang sudah kita bahas sebelumnya, orang yang mengklaim dirinya memiliki ilmu mukasyafah atau ilmu kasyaf atau ilmu ma'rifah atau ilmu hakikat, ilmu tauhid yang mencapai makam tertentu lah, makam tertinggi lah, ya, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, yang mana mereka mengklaim mereka telah sampai pada makam mengenal Allah, tidak seperti yang masyarakat atau umat pada umumnya. Jadi mereka mengklaim diri mereka telah mencapai makam khusus, tempat khusus, tetapi lagi-lagi mereka mengabaikan syariat. Nah, dengan alasan mereka sudah sampai ke hakikat, sedangkan syariat ini masih zahir, belum hakikat. Jadi kalau sudah sampai hakikat, sehingga zahir syariat ini, kulit ini tidak perlu lagi, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam bersyariat. Nah, tapi mereka tetap menganggap diri mereka itu paling mengenal Allah. Mereka menganggap diri mereka telah sampai kepada maqam yang seharusnya dicapai oleh seorang hamba. Ya, nah ini juga model golongan yang maghrur yang kedua. Dan masih banyak ini yang lain. Nah yang ketiga, ini kita akan lihat hari ini, malam ini, yang ketiga, model orang berilmu tapi sebenarnya dia maghrur, tertipu dengan dirinya sendiri, yaitu wa firqatun ukhra. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa firqatun ukhra ahkamul ilma wal amala fawadabu ala ta'ati al-zahirati wa taraku al-ma'asi. Nah, illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum liyamhu as-sifatil madhmumati indallahi minal kibri wal hasadi wal riya'i wa talabir riasati wal ula wal ala wa iradati su lil aqran wan nudara wa talabis syuhrah fil bilad wal ibad. Ya,
Wa rubbama lam ya'rif ba'dhum anna dhalika madhmumun fahuwa mukibbun 'alaiha ghairu mutaharrizin anha wa la yaltafitu ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam adna riya syirkun wa ila qawlihi alaihi salam la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nah, jadi kelompok yang berikutnya adalah ahkamul ilma wal amal. Mereka orang yang telah memiliki ilmu yang yang dalam, ilmu yang tepat, wal amal juga demikian, telah mengamalkan apa yang mereka ketahui atau ilmu yang mereka miliki. Fawadhabu ala ta'at adh-dhahirah. Maka mereka itu sangat konsisten, ya, sangat baik dalam melakukan ketaatan-ketaatan secara zahir, wa tarakul ma'asi, dan mereka selalu berusaha meninggalkan maksiat. Illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum liyamhu as-sifat al-madhmumah indallah. Namun mereka tidak mampu mengendalikan hati mereka daripada sifat-sifat yang tercela di sisi Allah. Jadi dalam hal ilmu, dalam hal beramal sudah mantap, sudah ihkam itu sudah pas. Ilmunya dalam, pengetahuan tentang syariat luar biasa, dalil-dalil, hukum-hukum. Demikian juga dalam beramal, melakukan ketaatan sudah bagus secara zahir. Maksiat tidak ada lagi, ya. Tetapi masalahnya adalah hati mereka masih ada penyakit tercela yang mereka tidak menghilangkannya. Apa contohnya? Minal kibri, daripada keangkuhan, wal hasan, dan daripada penyakit dengki, waria, dan penyakit ria, suka nampak baik sama orang, ya. Wa talabir riasah, dan memiliki keinginan atau ambisi kepada kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Wal ala, dan kedudukan dan ditinggikan, dibesarkan. Wa iradati su'lil aqran, dan hatinya itu punya niat buruk atau tidak suka dengan akran, orang-orang setingkat dia, sesama orang berilmu. Wa nudhara, dan kepada orang-orang yang selevel dia. Wa talabis syuhrah, dan masih ada dalam hatinya itu suka popularitas fil bilad wal ibad, suka popularitas dalam masyarakat, dalam negeri, ya, dikenal, viral. Ya, jadi dalam hati mereka ada penyakit-penyakit ini. Maka orang seperti ini kadang-kadang ya kita temukan ilmunya sudah bagus, amalnya sudah mantap, tapi ketika mereka berjumpa dengan sesama selevel orang berilmu, sudah aneh, enggak cocok. Dia masih ada model-model seperti itu. Artinya hatinya belum bersih. Masih suka diunggulkan, masih suka dipuji, dibesarkan, ditinggikan dengan ilmunya itu, diviralkan, popularitas, ya. Wa rubbama lam ya'rif ba'dhum anna dzalika madhmum. Bahkan ada sebagian orang berilmu yang model seperti ini, dia tidak sadar bahwa dalam hatinya ada itu, dia tidak sadar bahwa dalam hatinya itu ada penyakit tercela, dia tidak sadar. Ini yang susahnya ini. Makanya kadang-kadang kita dibuat heran. Tapi mungkin kita juga seperti itu, ya. Ini bukan untuk bilang ke orang. Nah, jadi terkadang ada di antara mereka itu tidak sadar bahwa penyakit tercela itu ada dalam hati mereka. Wa huwa mukibbun 'alaiha, yang mana dia itu terus dengan penyakit itu dalam hatinya, ghaira mutaharrizin anha, tidak mencoba untuk menjaga diri daripada penyakit itu. Tidak dia lawan. Kenapa dia tidak lawan? Karena dia merasa tidak ada yang salah. Ya, karena dia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya. Jadi dia tidak mencoba melawan penyakit itu. Wala yaltafit
ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak tertarik atau tidak perhatian kepada hadis Rasulullah, adna riya syirkun, sekecil-kecil suka riya itu adalah sebenarnya sudah kesyirikan awal. Kita kalau sudah riya dalam beramal, itu tingkat awal kesyirikan sudah ada. Artinya kita beribadah tidak lagi 100% untuk Allah. Berarti sudah kita persembahkan untuk orang lain, untuk selain Allah. Itu kan sudah langkah kesyirikan. Jadi begitu kita beribadah, kita berdakwah, kita menyampaikan ilmu bagi orang yang berilmu, tidak semata-mata untuk Allah, tapi ada niat riya untuk dilihat sama orang. Oh, ini ilmunya luas, ini ilmunya dalam, dalilnya banyak, penyampaiannya bagus. Itu kan riya. Ingin seperti itu dipandang orang. Maka seharusnya dia sadar bahwa ini adalah syirkun, sudah langkah awal daripada kesyirikan. Ya. Wa ila qaulihi alaihi salam, dan dia juga tidak perhatian kepada hadis la yadkhulul jannah man fi qalbi mithqalu dzarrah min kibr, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah saja daripada keangkuhan. Jadi ketika dia baca hadis ini, dia tahu makna hadis ini, dia sampaikan dengan baik, tapi dia tidak sadar dalam hatinya ada keangkuhan ini. Mungkin kalau sesama di depan jamaah nggak nampak mungkin, tapi ketika sesama berilmu mulai nampak itu. Karena sudah ada lawannya. Ya. Nah, ya, jadi kadang-kadang orang seperti ini tidak perhatian kepada hadis ini. Wa ila qaulihi alaihi salatu wassalam, juga dia tidak perhatian kepada hadis Rasulullah yang berbunyi al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu, hasad, dengki itu dapat memakan seluruh kebaikan manusia sebagaimana api memakan kayu kering. Kita kalau punya rasa ini sifat dengki dalam hati kita kepada orang lain yang lebih dari kita mungkin, itu efeknya seluruh amalan yang kita lakukan ini bisa hilang seketika, dimakan oleh hasad itu. Sebagaimana api membakar kayu kering, cepat sekali terbakar, lenyap, tinggal abu, debu. Ya. Demikian juga penyakit hasad ini. Tapi ini banyak ada pada sebagian orang berilmu, maka disebut model seperti itu yang maghrur. Termasuk mungkin kita di situ. Wa ila qaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga kepada hadis Rasulullah, kadang-kadang mereka tidak perhatian. Hubbus syaraf wal mal yumbitanin nifaq kama yumbitul ma'ul baqal. Suka ambisi kepada dimuliakan, suka kepada dimuliakan, dibesarkan, wal mal, suka ambisi kepada harta, yumbitanin nifaq, dapat menumbuhkan dengan subur kemunafikan dalam diri manusia itu. Kama yumbitul ma'al baqal, sebagaimana air kalau disiram ke biji-bijian yang ditanam, maka dia akan cepat subur, tumbuh dan subur. Seperti itulah cinta atau ambisi kepada dimuliakan, dibesarkan dengan ambisi kepada harta. Jadi pada orang berilmu tidak boleh ada ambisi ini. Bukan berarti kita tidak butuh harta, kita butuh harta. Bukan berarti kita tidak butuh dihargai, kita juga berhak dihargai karena kita manusia terhormat diciptakan oleh Allah. Tetapi kalau sudah berlebihan, ini kan bicara berlebihan, sudah ambisius kepada harta, kekayaan, sudah ambisius kepada penghormatan, gila hormat. Kalau enggak dihormati tepeh misalnya, enggak semangat. Begitu dihormati langsung semangat juga. Nah ini kalau sampai seperti ini dua sifat yang dapat menumbuhkan kemunafikan dalam diri kita. Makanya sebagian ulama itu dia tidak mau dihormat berlebihan, tidak mau dia dipanggil namanya yang dengan gelar-gelar.
Tidak mau dia kita cium tangannya, kita bersama, tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Untuk dia menjaga dirinya daripada sifat kemunafikan yang disebabkan oleh itu tadi. Demikian juga kepada harta. Makanya ulama-ulama sebagian itu tetap lebih memilih hidup sederhana. Bukan mereka tidak mampu. Seperti almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar Syria yang meninggal syahid. Ini ulama besar, punya karangan kitab itu ratusan tersebar di seluruh penjuru dunia Islam. Dipakai oleh para ulama yang lain dan murid-muridnya banyak para ulama di berbagai belahan dunia. Tapi sampai beliau menjelang wafat, diceritakan oleh keluarganya semua, anak-anaknya beliau hanya pakai kendaraan mobil sudah tua. Itu ulama besar. Dan rumahnya sederhana di salah satu sudut kota di Damaskus di Syria. Demikian juga anak-anaknya diajarkan kesederhanaan. Itu ulama besar. Karena apa tadi? Mereka takut. Ambisius kepada harta, ambisius kepada penghormatan, maka akan menumbuhkan sifat kemunafikan dalam diri kita. Jadi banyak hadis-hadis seperti ini tidak menjadi perhatian mereka ini, kadang-kadang orang-orang yang kelompok ini. Makanya kita kadang-kadang, kenapa ada orang berilmu seperti itu? Apakah dia enggak baca kitab Ihya Ulumuddin? Tidak mungkin. Tingkat ilmu sebegitu dalam, pasti dia baca kitab Ihya Ulumuddin ini. Tak mungkin disebut orang berilmu, tak mungkin disebut ulama. Tapi kenapa dia punya sifat-sifat seperti itu? Nah, inilah maksud Imam Ghazali. Dia baca hadis ini, dia tahu maknanya, dia jelaskan lagi, dia ajarkan. Tetapi kadang-kadang tidak yaltafit, hatinya tidak menyadari bahwa yang dia baca itu ternyata masalahnya ada pada dirinya. Maka terjadilah saling kejar penghormatan. Saling kejar penghormatan, saling hitung-hitung jamaah. Oh, jamaah saya banyak, jamaah si Kulin enggak banyak. Begitu jamaah orang lebih banyak, jadi kepikiran kenapa saya berkurang terus jamaah saya. Dikatibuknya, karena tadi sudah ambisius kepada penghormatan. Jadi ujung-ujung jadi kemunafikan, jadi munafik. Ila ghairi dzalika minal akhbar allati awradnaha fi jami'i rub'il muhlikat fil akhlaqil madhmumah, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain tentang masalah ini yang telah kami sebutkan, kata Imam Ghazali, dalam pembahasan rubu' muhlikat tentang akhlak-akhlak tercela. Seperti misalnya Rasulullah mengatakan, man talabal ilma liyumari bihil fuqaha liyumari bihi al fuqaha wa liyasrifa wujuhan nas ilaihi wa yubahi bihil ulama falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu, mengkaji ilmu, mendalami ilmu siang malam, habis-habis merenung ilmu, urung malam, berlelah-lelah, berkeringat-keringat, berdarah-darah, tapi tujuannya liyumari bihi as-sufaha, untuk membuat takjub orang-orang bodoh, waliyubahi bihil ulama, dan untuk melawan, untuk membantah-bantah para ulama-ulama yang lain, waliyasrifa wujuhan nas ilaih, dan tujuannya untuk agar orang menarik perhatian kepada dia. Apa kata Rasulullah? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap mengambil tempat dalam neraka. Jadi itulah dalam Islam ini diinginkan ilmu itu membawa kepada akhlak. Jadi bukan membawa kepada kemudian menghaya-hayakan diri. Jadi kalau ilmu yang kemudian dituntut habis-habisan di siang malam, tak tidur malam, tapi berujung kepada menghaya-hayakan diri, menghebat-hebatkan diri, berarti ya falyatabawwa tadi, maka bersiap-siap tempatnya dalam neraka. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita ini, kepada penuntut ilmu sejak dini, sejak kecil. Karena ilmu ini dia cobaan Allah juga. Artinya
Tidak semua orang yang kemudian diberikan ilmu langsung baik. Ilmu ini cobaan Allah. Ada orang yang sukses dicoba dengan ilmu, ada orang tidak sukses, justru menjadi malapetaka bagi dia ketika dia tidak memahami tujuan ilmu. Ketika seseorang memahami tujuan ilmu, itulah yang diharapkan orang berilmu oleh Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang berilmu. Orang berilmu yang mana? Orang yang berilmu yang telah mendapatkan tujuan dia berilmu. Jadi menambah ketakutannya kepada Allah. Ketika dia merasa lebih sedikit dari orang lain, langsung dia takut kepada Allah. Bukan ini tujuan ilmu saya. Ketika dia timbul dalam hatinya lebih hebat dari orang lain, langsung dia takut kepada Allah. Pokoknya apapun dia takut kepada Allah. Inilah yang betul-betul ulama. Tapi ada orang dia tidak takut, justru itu yang dia cari. Begitu ada orang nampak yang lain, langsung dia anggap saingan. Oh, gara-gara jika kurun ya salam dulu. Ini ilmu yang tidak yang orang itu tidak sukses dalam atau tidak berhasil menerima cobaan Allah dalam hal ilmu. Jadi ilmu ini juga dia bagaikan pisau bermata dua ilmu. Maka kita jangan heran nanti ketika ada orang-orang berilmu justru semakin beringas orangnya, semakin menyeramkan, semakin mengerikan, semakin berilmu semakin mengerikan. Memang seperti itu ilmu. Dia bagaikan pisau bermata dua. Dia menghasilkan kebaikan, tapi juga dia bisa menghasilkan kehancuran. Maka di sini kita harus sampaikan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak muda sekarang, tujuan ilmu harus diperbaiki, harus diluruskan. Karena persoalan besar hari ini, persoalan umat hari ini, bukan tidak ada orang berilmu. Orang berilmu cukup banyak sekali orang berilmu hari ini. Banyak sekali ahlul ilmi, banyak sekali ulama hari ini. Tapi kenapa kita koncar kacir? Kenapa kita saling terpecah-pecah, saling bertikai, tidak ada kedamaian? Orang berilmu banyak, tapi tujuan ilmu belum dapat. Ujung-ujung ilmu untuk kepentingan pribadi, untuk seperti tadi syuhrah. Ujung-ujung ilmu viral, bangka viral, kah berhasil berarti kah bereh. Bukan itu ilmu. Ilmu tidak ada ujung. Ilmu itu adalah ketika kita meninggal dalam keadaan telah meninggalkan manfaat kepada umat manusia. Itulah tujuan ilmu. Makanya kita katakan orang berilmu itu adalah orang yang membawa umat kepada Allah. Bukan orang yang membawa umat kepada diri dia. Kalau dengan dia berilmu kemudian mengajarkan umat itu kemudian semakin membesarkan dia, bukan Allah yang dibesarkan, berarti dia sudah salah membawa ilmu. Dan ini perkara halus sekali dan sedikit sekali mendapatkan perhatian daripada orang-orang hari ini. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Jadi la yaltafit tadi. Jadi ujung-ujung ketika kita kadang-kadang dalam berilmu ini membuat satu orang-orang berilmu, selesai dia berilmu, buat satu komunitas dia dengan jamaah sekian, kemudian hanya untuk membesarkan dirinya, atau untuk membesarkan lembaganya, atau untuk membesarkan nama besar komunitas itu atau lembaga itu. Itu salah ilmu kalau untuk itu. Seharusnya ilmu itu orang-orang yang sudah terkotak-kotak dihancurkan kotak-kotak itu, sekat-sekat itu dipersatukan. Orang yang sudah tersekat-sekat masing-masing kelompok sendiri, dipecahkan semua sekat-sekat nama-nama kelompok itu, kita bersatu. Itulah ilmu sebenarnya. Al-ilmu rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah pengikat kasih sayang antara pemilik ilmu itu. Jadi seharusnya ketika kita berilmu, maka kita
tidak lagi membawa kepentingan diri. Ketika kita berilmu, seharusnya makin kita berilmu, kita tidak lagi membawa kepentingan lembaga. Kita tidak lagi bawa bicara pribadi. Kita tidak lagi bicara lembaga. Kita tidak bicara lagi komunitas. Tapi kita berbicara atas nama agama Allah. Bagaimana agar umat dekat dengan Allah, mengenal Allah, semuanya Allah. Ini kadang-kadang ketika menyampaikan ilmu, bukan Allahnya yang banyak tersebut dalam majlis ilmu itu, banyak sayanya. Saya begini, kalau saya begini. Seharusnya Allah begini, Allah menginginkan seperti ini, Allah yang harus kita kenal seperti ini, Allah memberikan kita ini, Allah. Itu baru ilmu kalau ke Allah. Tapi kalau dalam ilmu kita punya lembaga ini harus kita besarkan, ini satu-satunya lembaga yang paling benar, yang lain sesat semua, maka kita harus berpegang pada lembaga ini. Besok lembaga ini lagi, semua tolong cetak baju pakai logo lembaga ini, peci juga demikian, lembaga ini, lembaga itu. Jadi ini mau bawa manusia kepada Allah, tak mau ke lembaga ini. Harus bawa manusia kepada Allah, itulah ilmu. Apakah tidak boleh ada lembaga? Boleh, itu sebagai wasilah, bukan tujuan. Dia ada maqasid, ada wasilah. Ini dah kebalik sekarang. Yang wasilah jadi tujuan, yang tujuan jadi wasilah. Allah aja dipakai sebagai wasilah untuk membesarkan dirinya. Allah aja dipakai sebagai wasilah, bawa-bawa nama Allah untuk membesarkan lembaganya. Ini terjadi hari ini. Ini kerjaan kelompok ini. Nah, kelompok yang ketiga ini, kelompok yang maghrur ini, yang masih dalam dirinya itu hubbus syuhrah, suka dikenal, suka dibesarkan, suka mendapatkan posisi, suka ria, suka ditinggikan, suka masih suka angku. Nah, dan ini bahaya sekali kelompok ketiga ini. Sebenarnya kalau bahasa lebih gamblangnya, yang menjadi suka buat onar dalam masyarakat inilah kelompok ketiga ini. Yang menjadi provokator dalam masyarakat inilah kelompok ketiga ini. Masih ada penyakit hati. Karena bahaya, orang berilmu kalau masih ada penyakit hati, bahaya sekali. Karena dia tadi punya alat, dia ilmu itu. Tapi dia punya penyakit hati. Itu daya merusaknya itu lebih. Dia akan bilang sama orang, ke sini jangan ikut, yang itu bahaya, itu sini semua. Itu nanti kalau jumpa besok sama yang itu, nanti kalau ada parang potong aja lehernya itu. Bahaya. Orang berilmu ada penyakit hati ini bahaya. Apalagi dia punya kemampuan meyakinkan audiens, kemampuan meyakinkan orang. Ini bahaya, dan ini banyak hari ini. Maka kita ingin orang-orang berilmu ini coba dilihat lagi hatinya. Coba baca kitab Ihya Ulumuddin, baca ulang, dihayati. Atau kalau nggak mau baca Ihya Ulumuddin dengan alasan nggak cocok sama dia, ada kitab lain juga tentang akhlak. Atau lihat langsung hadis-hadis Rasulullah tentang akhlak. Fikih perlu, kita emang hidup harus fikih utama agar kita tahu cara menjalankan syariat Allah, agar kita tahu mana halal, mana haram. Perlu fikih, landasan-landasannya, usul fikihnya, perbedaan pendapat ulama. Dan fikih itu seru dia, dan bermain dalil. Tetapi fikih ini kalau tidak diimbangi oleh akhlak, dia bisa merusak kita. Karena fikih ini kalau tidak diimbangi oleh akhlak, dia menghasilkan keangkuhan. Dan dia menghasilkan merendahkan lawan. Itu fikih. Maka kita harus menguasai fikih, dan kita butuh para ulama yang ahli fikih agar masalah-masalah umat itu juga dapat terselesaikan. Tetapi yang punya akhlak ini, kalau tidak justru dia merusak. Karena kalau ini tidak disadari, ini akan terus makin ke depan, umat ini makin susah kita.
Ini tiap tahun timbul lagi kelompok baru kan. 10 tahun sekali lahir lembaga baru, kelompok baru lah. Sudah ini lagi, sudah pemahaman baru lagi. Makanya kadang-kadang apa namanya, terlalu pun kita bicara terlalu dalam nanti masalah juga. Tapi itulah. Nah, kemudian Imam Ghazali melanjutkan fahaula zayyanu dawahirahum wa ahmalu bawatinahum. Mereka itu model seperti ini, zayyanu dawahirahum. Mereka itu sangat bagus dalam menghias zahir mereka dengan ilmu yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat ilmunya memang dalam sekali. Zayyanu zawahirahum wa ahmalu bawatinahum, tapi mereka mengabaikan batin mereka, hati mereka. Wa nasu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka lupa akan hadis Rasulullah SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh kalian, wala ila amwalikum, Allah tidak memandang kepada harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat kepada qulubikum, hati kalian, wa a'malikum, dan amalan kalian. Fata'ahadul a'mal wa ma ta'ahadul qulub. Mereka senantiasa fokus pada amalan zahir, tetapi mereka tidak memperhatikan kondisi hati mereka. Wal qalbu huwal aslu, padahal hati adalah yang intinya. Tujuan ilmu membersihkan hati. Tapi kalau tujuan ilmu tidak membersihkan hati, ya tidak ada arti. Karena dasar masalah itu hati. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ya'mahun. Permasalahan manusia itu adalah hati. Makanya nanti ada maksiat yang timbul karena sifat hewani. Ada maksiat yang timbul karena sifat syaitani. Maksiat yang timbul dari sifat hewani itu mudah Allah maafkan. Bertaubat, dan biasanya maksiat yang sifatnya karena dorongan hewani itu ujung-ujungnya tetap mudah menjadi baik. Apa contoh maksiat karena dorongan hewani? Ya seperti maksiat minum khamar, zina dan lain sebagainya. Ini maksiat dorongan hewani, dia lebih kepada syahwat. Ya. Ada satu lagi maksiat dorongan syaitani. Maksiat dorongan syaitani ini adalah maksiat dorongan penyakit hati, angkuh, sombong, dengki. Ini yang maksiat dorongan syaitani ini. Ini susah sekali ini diobati ini. Itu maksiat yang menghasilkan ana khairun minhu, aku lebih baik dari siapapun. Karena dia sudah merasa diri lebih baik daripada siapapun, jadi kita nggak bisa mengobati dia. Kalau maksiat tadi minum khamar, main apa-apa macam-macam lah, dia tahu dia telah melakukan maksiat. Jadi ketika kita datang menasihati dia, dia sadar saya pelaku maksiat. Tapi kalau orang angkuh, kalau orang menganggap diri lebih dari orang lain, bagaimana mau kita obati? Dia sudah terlanjur menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Menganggap dia lebih tahu, menganggap dia lebih paham, menganggap dia lebih menguasai, menganggap dia lebih ini dan lebih itu. Bahkan salah-salah datang kita kepada dia katakan, Anda tidak paham masalah kami. Anda belum sampai kepada level kami. Ya, gimana nak perbaiki ya Allah. Makanya kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalau pelaku maksiat atas dasar hewani, biasanya ujung-ujung taubat dia. Tapi kalau orang-orang angkuh, orang-orang ada penyakit hati ini walaupun dia sudah bagus seperti ini, sudah beramal, belum tentu dia itu betul-betul bagus. Inilah penyebab. Makanya para ulama mengatakan hati-hati dengan maksiat hati. Lebih bahaya maksiat hati daripada maksiat fisik. Maksiat hati ini banyak manusia itu hancur
di akhir hayatnya gara-gara maksiat hati. Karena maksiat hatilah yang membuat iblis itu dilaknat sama Allah. Maksiat hati, ana khairun minhu, kata iblis. Saya tidak mau sujud kepada Adam karena saya lebih baik daripada Adam. Itulah yang mendatangkan laknat. Maka kalau itu juga ada pada kita, padahal iblis itu kan dia dari kalangan malaikat juga, ahli ibadah. Tapi begitu penyakit hati itu timbul, langsung Allah keluarkan dia. Walaupun sudah bagus sebelumnya, ternyata ada masalah keangkuhan dalam dirinya. Jadi awal qalbuhu wal aslu, hati adalah asal, inti semuanya. Jadi seharusnya hati dulu. Idz la yanju illa man atallaha biqalbin salim. Karena di hari akhirat nanti tidak akan ada yang selamat kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang salim, hati yang bersih. Firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat nanti tidak ada manfaat semuanya kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, baru selamat. Yang lain tidak selamat. Wa misalu haula kabiril hash zahiruha jis wa batinuha natnun au ka quburil mauta zahiruha muzayyanun wa batinuha jifah au ka baitin mudlimin batinuha wad'u sirat ala sathiha fastanara fastanara zahiruhu wa batinuhu mudlimun au ka rajulin qasadal malik diyafatahu ila darihi fajassasa baba darihi wa tarakal mazabil fi sadri darihi wala yakhfa anna dhalika ghurur. Perumpamaan orang yang ilmunya bagus, amalnya bagus, tetapi hatinya rusak, itu seperti sumur, sumur yang zahirnya itu nampak bagus, kita lihat dari luarnya, tetapi begitu kita selam ternyata di dalam itu busuk. Atau seperti umpama kubur, kubur dari luar bagus, dihias, dipakai batu-batu putih, ada pohon-pohon, ada tembok dibuat bagus, di dalamnya adalah tulang belulang. Begitulah umpama orang yang ilmunya mantap, amalnya bagus, tapi hatinya rusak. Dia sudah mati sebelum mati. Au kabaitin mudlimin, atau bagaikan rumah yang gelap, batinuhu, dalamnya gelap. Wudi'a sirat ala sathi, dari luar kita nampak ada lampu, begitu kita masuk ke dalam gelap gulita. Au karajulin qasadal malik, atau seperti seseorang yang diundang oleh raja, dijamu oleh raja, ke rumah raja. Fajassasa baba dari wa tarakal mazabil fi sadri dari. Tetapi orang yang diundang tersebut kemudian membawa sampah, meninggalkan sampah di pintu-pintu istana. Wala yakhfa anna dzalika ghurur, maka tidak diragukan inilah di antara bentuk ghurur yang terjadi pada orang berilmu. Bal aqrabu mithalin ilaihi, bahkan contoh yang lebih dekat dengannya adalah rajulun zara'a zar'an fanabata wa nabata ma'ahu hashisun yufsiduhu fa amara bitanqiyati zar'i anil hashish biqal'ihi min aslihi fa akhadha yajzu ru'usahu wa atrafahu fala tazalu tuqwa usuluhu fatambutu li'anna magharisal ma'asi hiyal akhlaq adz-dzamimah fil qalb. Jadi seperti orang yang menanam tanaman yang bagus, kemudian di sekeliling tanaman yang bagus itu tumbuh rerumputan seperti biasa, tumbuh rerumputan. Kemudian dia menyuruh orang untuk mencabut rerumputan itu, tetapi rerumputannya itu dicabut bagian atasnya saja, tidak dari akar.
maka dia akan terus mengganggu tumbuh-tumbuhan yang bagus tadi. Di rumput itu akan besar lagi, mengganggu ilmu yang sudah ada, yang sudah bagus rumput tadi. Kenapa? Karena penyakit hati dia itu hanya dicabut yang nampak luar saja. Tapi akarnya itu masih tersisa rumput-rumput liar itu. Seperti itulah, artinya seperti orang munafik lah. Dari luar kita lihat bagus, menarik ya. Orang berilmu kan menarik dia, bercahaya dari luarnya. Tapi kalau dalamnya masih ada penyakit hati ya busuk dalamnya. Nah, maka faman la yathurul qalbu minha la tatimmu lahu ta'atut tahirah illa ma'al afatil katsirah. Barang siapa yang tidak suci hatinya, tidak bersih hatinya minha daripada penyakit-penyakit tadi, la tatimmu lahu ta'atut zahirah, maka tidak sempurnalah ketaatan-ketaatan yang nampak terlihat, illa ma'al afatil katsirah, melainkan dihilangkan, dihapus oleh penyakit-penyakit hati tadi. Bal huwa kamaridin dhahara bihil jarbu wa qad amara bit talaq wa syarbid dawa fattila liyuzila ma ala zahirihi wad dawa liyaqta'a maddatahu min batinihi faqana'a bit tila wa tarakad dawa. Seperti orang yang sakit, nampak bisul-bisul, orang itu yang sakit mangat, itu cacar ya. Seperti orang sakit cacar. Orang sakit cacar ada yang wa umira bittila, ditutup cacarnya dengan bedak atau cat atau apalah. Ya. Seharusnya dia bukan menutup cacar itu dengan atau bisul itu dengan cat atau dengan bedak biar enggak nampak. Seharusnya dia minum obat agar penyakit cacar itu atau bisul itu sembuh dari dalam. Jadi bukan tertutup di luar saja. Tetapi orang ini, kelompok ini, itu sama seperti orang yang hanya menutup cacarnya itu dengan bedak saja atau dengan cat. Jadi enggak nampak. Tetapi karena dia tidak minum obat, maka penyakit cacar itu akan tetap tumbuh dan subur dari dalam tubuhnya. Wa baqiya yatanawalu ma yazidu fil maddah fala yazalu yutli dhahir, maka dia terus sibuk memperbagus luarnya, cacarnya itu, sedangkan dia tidak minum obat yang dapat menghilangkan cacar dari dalam, maka wal jarbu daim, cacarnya itu akan terus tumbuh, mana pulih-pulih, tidak sembuh-sembuh. Yatafajjar minal maddah allati fil batin, yang mana cacar itu terus tumbuh dari masalah di dalam tubuhnya. Nah, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ini penting ya, untuk kita lihat hari ini termasuk pendidikan-pendidikan kita. Artinya lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita selama ini. Jadi di antara penilaian yang harus kita nilai adalah akhlak. Jadi kita jangan kadang-kadang waktu mau sekolahkan anak itu jangan hanya melihat lembaga pendidikan itu dari sisi prestasinya. Dari sisi namanya, tapi perhatikan juga dari sisi akhlak anak-anak di situ bagaimana, karakter program-program mereka yang yang memformat karakter anak-anak itu bagaimana. Karena lebih baik lembaga-lembaga pendidikan yang lebih fokus pada karakter ketimbang lembaga-lembaga pendidikan yang hanya berfikir kepada prestasi-prestasi. Artinya kalau dia hanya prestasi saja tapi akhlaknya itu tidak fokus, maka dia akan hasil seperti kelompok ini nanti. Tidak hasil sekarang, nanti waktu dia besar. Bahkan mohon maaf, salah-salah nanti bukan hanya dia bermasalah dengan dirinya sendiri, bahkan orang tuanya akan dia lawan. Kan itu ada beberapa pendidikan seperti itu. Datang wali santri, Ustaz, ini anak saya selama di sini sudah suka bantah saya di rumah. Kalau pulang ke rumah dia, mana ada ayah, nggak betul itu yang betul Ustaz kami. Mana ada ayah salah itu, ayah kata Ustaz kami begini-begini. Itu sudah cikal bakal itu.
Walaupun dia benar, tetapi ada yang miss di sini. Ada bagian akhlak yang luput. Dan itu akan berefek. Ya. Berefeknya makin besar ke depan kalau tidak diperhatikan. Jadi itu kelompok ketiga daripada orang berilmu yang gurur. Mudah-mudahan kita dan generasi kita, anak-anak kita tidak termasuk dalam kelompok yang ketiga ini. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.